Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua kelas 5B dari MI Solahiyah Kedua yang Baik Kudus? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran akidah akhlak tentunya. Dan sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon supaya nanti dalam pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan lebih-lebih diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Anak-anakku semua kelas 5B MI Solahiyah Kedua Baik Kudus. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang materi akidah akhlak, yaitu tentang sikap disiplin dan mandiri. Untuk itu Pak Guru mohon supaya bisa diperhatikan dengan seksama, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan langsung lewat Pak Muhaimin. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang apa itu disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Ketaatan berarti kesediaan hati secara tulus untuk menepati setiap peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Setiap orang pasti membutuhkan peraturan untuk memudahkan urusan hidupnya. Sama halnya dengan orang yang beriman membutuhkan sholat yang baik agar terjaga amal dan perbuatannya. Allah memerintahkan manusia untuk selalu taat kepadanya dan Rasulnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis disiplin. Jadi ada beberapa jenis disiplin yang kali ini akan Pak Guru terangkan. Di antaranya adalah disiplin dalam waktu. Allah menyuruh kepada manusia agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, yaitu mengerjakan amal soleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, sehingga termasuk orang yang beruntung. Akan tetapi, jika manusia menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka termasuk orang yang merugi di kemudian hari. Nah, maka dari itu gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin, jangan kita sia-siakan. Kelas 5 seumur kalian itu adalah waktu rajin-rajinnya anak untuk belajar. Ya, di sini Pak Guru tidak melarang kalian untuk bermain atau enggak, tapi ingatlah waktu. Bermain boleh, tapi jangan sampai melalaikan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik, yaitu belajar. Karena waktu yang sudah terlewat tidak akan bisa kembali lagi dan tidak akan bisa terulang lagi, sama seperti waktu yang telah kita lampaui. Kemudian selain jenis-jenis disiplin dalam hal waktu,
Di sini juga ada disiplin dalam ibadah sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang harus dilakukan umat Islam seluruh dunia. Bahkan dalam kondisi apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan, entah sedang sakit atau sedang perjalanan jauh maupun dalam kegiatan-kegiatan apapun. Tidak boleh melalaikan sholat yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bagi wanita yang berhalangan, karena itu adalah kodrat sebagai seorang wanita. Jika berhalangan maka tidak boleh melakukan sholat, karena bagi wanita yang berhalangan kok sampai melakukan sholat maka hukumnya menjadi haram. Nah, ini ketika kita mengerjakan sholat dituntut untuk disiplin juga, disiplin waktu. Jadi ketika adzan berkumandang, usahakan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat wajib tentunya, entah itu berwudu atau memakai pakaian persiapan untuk melakukan ibadah sholat. Jangan sampai sholat ini kita waktunya diulur-ulur. Nah, kalau kita sering terbiasa mengulur-ulur waktu sholat, maka yang terjadi adalah kita akan terlambat atau telat dalam melaksanakan hal sholat. Dan hal ini kalau kita biasa melakukannya, maka sampai besok pun juga akan terbiasa melakukan kesalahan seperti ini. Nah, tentunya hal itu jangan sampai kita lakukan. Hendaknya kita disiplin waktu dalam hal mengerjakan ibadah sholat, karena ini kaitannya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita lakukan sebagai umat Islam. Kemudian selanjutnya yaitu disiplin dalam hal bermasyarakat. Setiap manusia memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda. Namun demikian, ketika di masyarakat kita harus menghargai dan menaati peraturan yang ada. Salah satunya harus berbuat baik dengan tetangga, jangan sampai tetangga merasa terganggu dengan kehadiran kita. Materi yang selanjutnya yaitu mandiri. Sikap mandiri itu apa, Pak? Mandiri merupakan suatu sikap yang mengandalkan kemampuan diri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Sikap mandiri perlu dilatih mulai dari sekarang. Kemandirian muncul ketika seseorang memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab. Artinya ia tahu bahwa aktivitas itu memang sudah harus dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, setelah kita memahami tentang apa itu sikap mandiri, mari kita coba praktekkan sikap mandiri ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mempraktekkan sikap mandiri di lingkungan rumah. Contoh misalnya merapikan tempat tidur, mempersiapkan keperluan sekolah sendiri, mengerjakan PR. Ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan secara mandiri. Seperti mengerjakan PR ini, jangan sampai terlalu menggantungkan pada orang lain. Sekarang kalau sikap mandiri itu kita praktekkan di dalam lingkungan sekolah bagaimana, Pak? Contohnya seperti apa? Yaitu satu, mengerjakan ulangan sendiri sesuai kemampuan. Jika kemampuan kita hanya seperti itu, ya kita mantap aja, jangan sampai kita menyontek, karena menyontek ini adalah perbuatan tidak terpuji. Kemudian mengerjakan tugas individu di sekolah dengan baik. Apa yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu guru, apa itu tugas atau apa, hendaknya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian bekerja sama dalam tugas kelompok dan mengerjakan bagian tugasnya dengan baik. Ini perlu karena apa? Yang namanya tugas kelompok ini adalah tugas yang dikerjakan secara sama-sama. Hendaknya antara anak yang satu dengan yang lain bekerja sama
memecahkan tugas ini supaya bisa dikerjakan dengan maksimal dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Seperti halnya sikap disiplin, sikap mandiri ini juga bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti ikut membantu dalam kegiatan gotong royong sesuai kemampuan, membersihkan lingkungan sekitar rumah atas kesadaran sendiri tanpa ada suatu paksaan. Kemudian berkomunikasi dan berani bertegur sapa dengan tetangga. Jika kita bertemu dengan tetangga kita atau teman kita, hendaklah kita saling bertegur sapa. Itu ya. Setelah kita mempelajari sikap mandiri dan kita praktekkan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, apa sih hikmah dari sikap mandiri itu? Apa sih sisi baik atau hal yang baik yang bisa kita teladani dari sikap mandiri? Yaitu satu, kita bisa memiliki harga diri. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri, pede istilahnya. Yang ketiga, bertanggung jawab, menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah menjadi orang yang kreatif ya, dan inovatif, menciptakan sesuatu hal yang baru, yang positif, yang bermanfaat bagi orang banyak dan khususnya bagi sendiri. Itu ya anak-anakku semua, kiranya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon untuk dicermati dan dipahami materi ini, dan himbauan dari Pak Guru untuk supaya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.